Iya, jadi manusia dahulu, lepas itu pasang tabir. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Jibril itu di belakang tabir bersama Maryam dalam Quran itu. Inilah yang difitnah ini. Yang mengherankan, Jibril itu memasang tabir. Ya, buat apa tabir itu kalau Maryam itu sudah bertunangan dengan Yusuf? Tiba-tiba dipasang tabir di dalamnya. Lepas itu menjadi manusia lagi. Ini menyamar ini. Siapa yang menyamar itu? Kenapa dia menyamar dan masuk ke dalam kamar Maryam itu? Ya, dalam kamar ataupun apa. Tapi jelas-jelasnya ada tabir. Dipasang tabir. Buat apa tabir itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya tanggapi ya, kaitannya dengan ketidaktahuan saudara tentang ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang Maryam dan juga malaikat Jibril. Jadi di ayat ke-17 itu jelas dikatakan Fattakhatat min dunihim hijaban. Nah, apa hijaban ini? Hijaban ini adalah dinding. Jadi Maryam di situ diterangkan membuat dinding yang melindungi dirinya dari pandangan keluarganya dan orang-orang lain. Lalu kemudian di ayat ini dikatakan fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Artinya bahwa ketika Maryam membuat dinding atau tembok ya supaya tidak terlihat dari orang lain, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki ya, untuk kemudian apa? Memberitakan informasi bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra tanpa seorang ayah. Nah, adapun hikmahnya kedatangan Jibril dalam bentuk manusia itu agar supaya tidak menimbulkan rasa takut terhadap Maria atau Maryam. Lalu kemudian saudara harus melihat lagi bahwa di ayat selanjutnya diterangkan qalat inni a'udzu birrahman ya, a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Bahwa Maryam kemudian berkata, sungguh aku ini berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan qala innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zaqiyya. Malaikat ini berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci. Bahwa tatkala Maryam melihat ada seorang laki-laki di tempatnya yang asing itu, di tempat terasingnya, tempat persembunyiannya, beliau berlindung kepada Allah dari kejahatan yang mungkin timbul terhadapnya. Lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, aku berlindung daripadamu kepada Allah, maksudnya gitu. Lalu dikatakan, jangan sekali-kali kamu mengganggu aku. Ya, jika kamu bertakwa kepada Allah, setiap orang yang bertakwa itu selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ini pernyataan Maria terhadap malaikat Jibril. Lalu di ayat 19-nya dikatakan, qala innama ana rasul. Ya, saya ini adalah utusan Tuhanmu. Malaikat Jibril menenteramkan hati Maryam, menghilangkan kecurigaan Maryam dengan berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk menyampaikan berita kepadamu akan lahir seorang anak laki-laki suci dari segala macam noda. Lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menyampaikan berita tentang anak laki-laki itu. Jadi dia ditugasi untuk menyampaikan berita itu. Karena dia diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh Maryam. Jadi dia ditugasi untuk meniupkan ruh, bukan untuk melakukan hal yang seperti Anda katakan tadi. Di ayat 20-nya diterangkan bahwa qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Lalu Maryam mendengarkan pernyataan malaikat itu terkejut. Ya, Maryam heran. Lalu dia berkata, bagaimana aku akan mendapatkan seorang laki-laki padahal belum pernah saya itu disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan pula seorang pezina. Nah, malaikat Jibril di ayat selanjutnya menerangkan bahwa Maryam akan mendapatkan seorang laki-laki
walaupun tidak bersuami atau tidak mengadakan hubungan dengan laki-laki, karena yang demikian itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa, yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Allah menjadikan seorang putra dari Maryam itu agar menjadi bukti bagi manusia atas kekuasaannya. Ya, pemberitaan putra kepada Maryam sebagai rahmat dari Allah, karena kelak anak laki-laki itu akan menjadi seorang nabi yang menyeru kepada jalan kebahagiaan dunia akhirat kepada Bani Israel. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada sesuai dengan pemikiran bejat Anda terhadap tuduhanmu. Jadi tabir di situ adalah dinding. Ya, dinding, dia membuat semacam dinding supaya melindungi dia dari orang-orang yang dari keluarganya dan juga orang lain. Itu perlu kamu pahami. Kenapa Jibril ini memasang tabir, ya, menggelapkan tempat itu, memasang tabir, ya, sedangkan tidak ada perintah itu, sedangkan Tuhan sendiri tidak datang ke tempat yang gelap dan bersembunyi, ya, memasang tabir gelap-gelap. Pernyataan saudara ini terbukti bahwa saudara itu tidak paham Al-Quran. Dikatakan di dalam ayat 17 di surah Maryam itu, fattakhazat, maka dia atau Maryam ini mengambil atau membuat atau mengadakan min dari dunihim, selain mereka gitu. Lalu dikatakan hijaban. Apa itu? Penghalang atau tabir atau dinding. Jadi dia mengambil sebuah kondisi di mana dia membuat sebuah dinding pemisah. Lalu kemudian fa'arsalna, lalu kami mengutus ilaiha, kepadanya, ruhana, ruh kami, ya, ruh kami di sini artinya malaikat kami. Lalu kemudian dikatakan fatamatsala, maka dia menyerupai, artinya malaikat ini menyerupai laha, padanya atau di hadapan Maryam, basyaran, manusia. Lalu dikatakan sawiyan, yang sebenarnya, sama atau sebenarnya. Jadi gini, ketika Anda memahami ayat ini dengan menggunakan terjemahan, di situ kesalahan Anda. Karena Anda seakan-akan mengatakan, Anda menuduh bahwa yang membuat tabir itu adalah malaikat Jibril. Padahal yang membuat tabir di situ adalah Maryam. Tabir ini adalah pemisah atau dinding. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Luruskan dulu pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Telah dikatakan Tuhan itu tidak berfirman di tempat yang gelap, ya, di tempat gelap dan yang tersembunyi. Di sini juga Anda keliru, ya. Anda membabi buta menyerang ajaran Islam. Padahal di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan seterusnya, di situ Tuhan mengutus malaikat kepada Elia, sementara Elia berada di dalam gua. Nah, kalau dia berada dalam gua, berarti itu tempat gelap. Ya, gua itu pasti gelap, nggak mungkin terang di dalam, kecuali ada penerangan. Nah, lalu dikatakan bahwa di ayat 1 Raja-Raja 19 itu, di sana masuklah Elia dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Lalu firman Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, lalu Tuhan perintahkan Elia, keluarlah dari gua. Artinya bahwa Allah berfirman di tempat gelap kepada Elia. Jadi saudara harus belajar lagi. Ini seperti ceritanya Tamus itu, ya. Bila dewa itu dia menjelma, kan? Tamus itu dewa menjelma jadi manusia, lepas itu menghamili perempuan-perempuan yang bukan istrinya, ya. Itu ceritanya nih, kenapa diambil cerita seperti itu? Nah, harusnya Anda sadari bahwa apa yang Anda sedang katakan ini itu adalah tertuju kepada konsep ketuhanan yang ada di dalam agama saudara. Ya, dikatakan bahwa sosok, ya, roh datang kemudian membuat perawan itu hamil, lalu
perawan ini melahirkan seorang anak, lalu kemudian disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, sementara Yesus sendiri itu di dalam kitab Anda, Matius 26 ayat 63 sampai ayat 64, dia itu menolak untuk disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias, anak Tuhan, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, ini artinya bahwa ketika imam besar memaksakan Yesus untuk mengakui dirinya anak Tuhan, Yesus justru menyebut dirinya anak manusia. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia tidak ingin mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, ya. Nah, lalu siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Yang mengajarkan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 ayat 9, ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, iblis dan setan itu merupakan pihak paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Baik ketika mereka sendiri menjadi diri sendiri, ya, atau ketika mereka iblis ini menyamar jadi manusia, ataupun ketika setan ini merasuki manusia. Jadi iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah, sehingga menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Sementara di dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7, "Janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku." Nah, iblis itu senantiasa mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, dan sekarang sahabat Kristen mengimani itu, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Dan ini adalah pernyataan iblis sendiri. Sementara Yesus sendiri menerangkan bahwa dirinya adalah anak manusia. Gitu loh. Ada puluhan kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan itu harus saudara pahami. Bahwa ketika Anda menuduh bahwa yang datang kepada Maryam adalah dewa, kemudian yang dihamilkan itu kemudian adalah anak dewa, disitulah keadaan di mana Anda tidak memahami Al-Quran. Kami tidak pernah mengatakan Yesus itu anak dewa, atau apalagi anak Allah, apalagi anak Tuhan, ya. Tidak pernah, hanya di dalam ajaran Kristen. Jadi kenanya kepada konsep agama Anda sendiri. Karena Anda mengakui Yesus itu adalah anak dewa, anak Tuhan. Gitu. Ya, itu perlu Anda sadari dengan baik. Nah, jadi makanya kenapa terjemahan itu tidak diterjemahkan mengikut originalnya. Seharusnya diterjemahkan mengikut originalnya, jadi tidak ada kesalahpahaman di situ. Ya. Saya ini juga saya bukan pandai bahasa Arab, saya tidak boleh berbahasa Arab. Tetapi kalau terjemahannya begitu, ya itu masih yang tidak sesuai dengan terjemahan yang asli. Sepatutnya dibetulkan, ikut yang originalnya, ya, jangan ada tambahan, tetapi diterjemahkan dengan semurni-murninya terjemahan itu. Jangan ditambah, jangan dikurangkan, ya. Tetapi ayat yang tepat, perkataan yang tepat harus diterjemahkan Quran itu. Jangan menggunakan yang tidak tepat, karena itu boleh membangkitkan fitnah dan salah paham. Begitu. Jadi sepatutnya saudara ini yang mengetahui, yang cukup ahli dalam perkara ini, sepatutnya mengemukakan, ya, revisi terjemahan ini. Tidak ada yang perlu direvisi di situ. Anda yang harusnya sadar, mengkritisi kitabnya umat Islam dengan menggunakan pemahaman pribadi, dan dasar kritikannya itu hanya terjemah. Di situ kesesatan Anda, gitu loh. Ya, ingin mengkritisi kitab Al-Quran, tapi pemahaman Anda tentang Al-Quran tidak ada. Dasar pijakannya hanya terjemah. Sementara terjemah kan jelas. Maryam membuat tabir. Maryam membuat hijab. Apa itu? Pemisah, dinding. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan yang membuat dinding itu adalah malaikat Jibril.
Sementara terjemah menerangkan Maryam yang membuat dinding, yang membuat tabir pemisah, bukan Jibril. Jadi Anda yang harus dipretelin, ya, otaknya, akalnya, ilmunya yang minim, bukan Al-Quran, bukan terjemahan Al-Quran. Allah itu bukan Tuhan. Islam itu nggak punya Tuhan, bro. Kalau benar Islam itu punya Tuhan, coba menyuruh mereka sebutkan syahadat. Tiada Tuhan. Nah, ini lagi satu, ya, tidak memahami apa itu Tuhan. Semua manusia itu punya Tuhan, semua ciptaan itu punya Tuhan. Tidak ada sosok ciptaan yang tidak berasal dari Tuhan. Kondisi berikutnya adalah ada di antara kita yang salah bertuhan, mentuhankan ciptaan Tuhan. Nah itu, jadi semua manusia itu punya Tuhan. Kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Masalahnya di antara kita ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, tapi menyembah kepada Tuhan-Tuhanan alias ciptaan Tuhan yang disembah gitu. Yang saya pertikaikan di sini bukan Tuhannya, tetapi kenapa Jibril itu menjelma masuk ke dalam rumah Maria, sedangkan Maryam itu masih perawan, ya, dia masih seorang perawan. Jadi kalau Jibril ini masuk ke dalam sana, kalau dilihat oleh orang, ada yang orang mendengar, melihat dia bercakap-cakap, ya, bagaimana pula orang yang mendengar itu akan menjadi fitnah. Ya, itulah maksud saya, tidak boleh di tempat yang tersembunyi dan gelap. Ya, itu maksudnya. Di atas kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kemudian diterangkan bahwa kedatangan malaikat Jibril itu dalam rupa laki-laki untuk supaya Maryam itu tidak ketakutan, tidak kaget dan seterusnya. Nah, itu pemahaman pribadi Anda kan? Nah, sementara Maryam merasa terkejut saja setelah mendengarkan ada manusia mengatakan seperti itu. Apatah lagi kalau dia datang dalam wujud aslinya. Saya rasa dalam kitab Anda juga diterangkan bagaimana wujud asli daripada malaikat itu. Jadi bagaimana mungkin dia datang dalam rupa wujud aslinya kepada manusia? Nggak mungkin. Lagian juga di dalam kitab Anda, di dalam Lukas 1, Matius 1 juga, bagaimana kemudian malaikat Gabriel datang ke Galilea, ke Nazaret. Ya, dia menyapa Maryam di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia datang dalam rupa apa gitu loh. Kalau Anda mengatakan dalam rupa roh, bagaimana kemudian Maria bisa tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril atau dia itu adalah iblis? Kan tidak diterangkan. Ya, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, Al-Quran menerangkannya dengan sempurna bahwa yang datang kemudian itu adalah sosok malaikat yang menjelma dalam rupa manusia. Sama ketika sosok malaikat datang kepada Abraham. Coba Anda baca di Kejadian 18. Bagaimana sosok malaikat itu datang dan berubah wujud menjadi seorang manusia. Itu yang perlu Anda paham ya. Jadi cobalah untuk berdialog dengan menggunakan ilmu. Dan ini bila dia masuk ke dalam rumah Maryam itu, ya, dia tidak mengucapkan salam lagi. Ya, sepatutnya orang utusan daripada Tuhan ini ada menjawab salam, mengucapkan salam kepada yang mereka datangi. Ya, itu adalah satu yang baik. Ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada dalam rumah. Bagaimana? Ya, ini satu perbuatan yang, katakan ini bukan satu perbuatan baik. Ini macam pencuri, ini tidak melalui pintu, ya, ataupun jendela ke apa. Ya, ini tiba-tiba ada di dalam rumah, begitu. Ya, ini kan bukan cerita film gitu. Ini firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada manusia. Bukan berbentuk cerita ya atau dongeng yang kemudian harus lengkap sesuai dengan keinginan Anda. Kan dalilnya kan sudah sangat jelas. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala, lalu dikatakan laha basyaran sawiyan.
Nah, di situ sudah dikatakan, lalu kami mengutus roh kami kepada Maryam. Ya, maka dia, sang roh ini menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Ya, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu darimu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Lalu apa kata malaikat Jibril? Qala innama ana rasulu rabbi li ahaba laki gulaman zakiyan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya sosok manusia, anak laki-laki yang suci. Apa yang kurang di situ? Lalu kemudian Maryam juga menyatakan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun dan saya bukan pesina. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Jadi ini sudah sempurna gitu loh. Anda hanya mencari-cari kesalahan saja. Sementara ketika Roh ya Kudus datang kepada Maria, ibunya Yesus, juga tidak ada yang seperti yang Anda inginkan. Tidak ada di situ Assalamualaikum atau Shalom alaihim atau Selamat pagi Maria, nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi Anda jangan menilai Al-Quran dengan cara pandang Anda. Karena kenapa? Al-Quran itu punya kaidah-kaidah sendiri. Tidak sama seperti kitab Anda. Memang disusun seperti cerita. Kalau di Al-Quran itu tidak seperti itu. Itu yang Anda harus pahami. Kalau saya ada anak perempuan ya, saya tidak mau sewenang-wenangnya membenarkan siapa-siapa. Biarpun malaikat sekalian saya tidak benarkan. Ya. Dan kalau begitu itu satu yang betul-betul kalau kita ini berpikir ya secara logik ini suatu benda yang kurang ajar ya. Bila tiba-tiba kau masuk dalam rumah ya, itu satu yang tidak baik ya. Tiba-tiba kau masuk, kau tidak ada salam, lepas itu kau masuk rumah orang begitu dan kau bercakap-cakap dengan dia ya. Ya, dari segi adab mesti lihat. Kalau Jibril itu masuk dalam rumah pun dia ada adab, ya. Ini masuk tidak ada adab. Bagaimana? Tadi saya sudah terangkan di atas. Ya, mau Anda terima ataupun tidak terima itu hak Anda. Sekarang saya ingin tanya tentang kitab Anda sesuai dengan pernyataan Anda. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, bertunangan loh. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pertanyaan saya, bagaimana kronologis kejadiannya? Kok bisa-bisa Roh Kudus itu ya sampai kepada Maria, lalu kemudian Maria seketika hamil. Di situ dikatakan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Coba Anda terangkan kepada saya bagaimana cara Roh Kudus datang kepada Maria sehingga Maria mengandung dari Roh Kudus. Silakan. Kau lupa kah? Ya, Allah sendiri itu berkata, ya, dia berkata kami ya, tapi ada dia cakap lagi Tuhan mereka, ya, pertemuan dengan Tuhannya, dia sendiri berkata-kata, ya, siapa mereka, siapa kami, ya. Ketika Allah mengatakan kami, itu tentu Allah sedang bercerita tentang keikutsertaan makhluknya. Makanya Allah selalu mengatakan kata kami pada saat proses penciptaan. Kami telah menciptakan, kami telah mewahyukan. Artinya Allah membawa ya, keikutsertaan makhluknya dalam proses. Nah, tetapi ketika Allah menerangkan tentang dirinya sebagai esensi Tuhan, satu-satunya Tuhan, dia tidak pernah mengatakan kami. Dia selalu mengatakan aku. Makanya ketika dia mengajarkan untuk menyembah kepadanya, dia tidak mengatakan sembahlah kami, tetapi dia katakan sembahlah aku. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Anda harus banyak belajar supaya bisa ngerti tentang Islam. Kalau kau itu kan nama kau Mia kan? Ya, kalau kau tiba-tiba ada yang masuk dalam bilik kau,
ya, tiba-tiba masuk. Kau itu bukan kurang ajar itu, ya. Bukan muhrim kau masuk dalam bilik kau, itu kurang ajar. Sekarang coba Anda terangkan bagaimana ceritanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Jawab. Kurang ajar Wismia nih. Kalau kau lah kan, tiba-tiba kau telanjang sana, tiba-tiba Jibril datang sama kau. Macam mana kau, Hah? Nggak usah pakai emosi, terangkan aja dulu bagaimana kemudian Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Coba kayak mana Roh Kudus itu datang? Perempuan tidak tahu adab. Kau lah tuh suka kan begitu, tiba-tiba ada laki tiba-tiba depan kau, kau suka lah kan. Coba gimana ceritanya Maria kok tiba-tiba hamil? Pelacur saja itu. Kau tahu apa pelacur itu? Kalau yang suka tiba-tiba lelaki ada di depan dia, itulah pelacur lah tuh. Begitu. Tiba-tiba ada lelaki di depan dia. Tinggal buat apa lagi tuh begitu? Udah. Coba kamu terangkan aja dulu gimana ceritanya sosok perawan bernama Maria kok tiba-tiba hamil. Itu gimana ceritanya? Tadi kan saya sudah menjelaskan kronologisnya berdasarkan surah Maryam dalam Al-Quran yang Anda tuduhkan tadi tentang tabir, ya kan? Nah, sekarang coba Anda yang menjelaskan bagaimana kemudian Maria kok tiba-tiba hamil dari Roh Kudus gitu. Iya, firman Tuhan pun sepatutnya ada adabnya, mesti ada adabnya. Kalau tidak ada adabnya, bagaimana ini menjadi yang dibaca oleh seluruh dunia? Ya, adab mesti ada. Nah, sekarang coba gimana adabnya ya Maria perawan kok tiba-tiba hamil dari Roh Kudus, itu adabnya gimana? Perempuan, kau suka kah tiba-tiba ada lelaki di depan kau? Ya, kau bertelanjang tiba-tiba ada lelaki di depan kau. Kau suka? Anda sudah keluar dari tema ya. Seakan-akan menggiring opini bahwa Maria dan malaikat Jibril itu melakukan hal yang tidak seronok. Sementara Anda meninggalkan apa yang saya pertanyakan, kok tiba-tiba Maria hamil dari Roh Kudus, itu gimana ceritanya? Saudaraku, kejadian Isa itu adalah kejadian Isa dengan Tuhan itu adalah seperti kejadian Adam. Cobalah Anda terangkan bagaimana sosok Maria perawan kemudian tiba-tiba hamil mengandung. Terangkan ini aja dulu. Kalau Adam kan tidak ada yang hamil di situ. Perumpamaan Isa dengan Tuhan itu adalah seperti kejadian Adam, daripada tiada menjadi ada. Debu itu ya menjadi tanah, itu ya dia dari tanah kan menjadi manusia. Begitu perumpamaan Isa dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran memang ada ayat yang menerangkan bahwa inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Ya, jadi sesungguhnya perumpamaan penciptaan Yesus atau Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Jadi dua orang ini sama-sama diciptakan dari tanah. Kemudian dua orang ini berkata, kemudian Allah ya hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi antara penciptaan Adam dan juga Isa itu tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada istilah bahwa karena dia dikandung ajaib maka dia adalah Tuhan. Makanya Al-Quran itu menerangkan, meluruskan kembali pemahaman-pemahaman itu. Nah sekarang ketika Anda menghujat malaikat datang kepada Maryam, di mana Maryam sedang membuat dinding ya penghalang antara Maryam dengan keluarganya, dengan orang-orang yang ada pada Nazaret pada kala itu. Kemudian Anda menghujat, kenapa kemudian ada sosok laki-laki datang pada seorang perempuan? Anda lupa bahwa malaikat Gabriel pun datang kepada Maria dan Maria hamil kala itu. Dan itu Anda nggak mau cerita.
Iya, kita kena tahu ya. Sebelum kau tahu tentang itu, kau harus tahu bagaimana kejadian Isa itu. Ya, kejadian Isa itu, perumpamaan Isa dengan Tuhan itu ialah seperti kejadian Adam. Ya, daripada tiada, ya, diciptakan dari tanah, dia jadi dari tanah, dia keluar dari tanah, dan dia terus ada, begitu. Ya, saya tidak tahu Anda itu mengucapkan apa, menjawab apa gitu. Yang Anda terangkan tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Al-Quran memang menerangkan seumpama penciptaan Isa, ya, itu sama halnya dengan penciptaan Adam. Sama-sama lahir dalam keadaan mukjizat. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah, ada ibu. Lebih luar biasa Adam, karena dia tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau Isa kan masih ada ibunya. Lalu kemudian dia bisa dilahirkan. Ya kan, wajar kan? Seorang anak lahir dengan adanya ibu, itu biasa. Tapi seorang manusia lahir tanpa ayah, tanpa ibu, itu luar biasa. Makanya Allah memberikan perumpamaan itu. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Gitu loh kawan. Tanpa mengurangkan sedikit pun huruf daripada asalnya, tidak ada dikurangkan satu pun huruf ya. Tetapi susunan itu saja. Ya, bila susunan itu sempurna, maka susunan itu ya sesuai dengan Alkitab. Ngomong apa, Mas? Tidak. Sebelum kamu bertanya tentang itu, kamu harus tahu kejadian Isa itu. Ya, kamu harus tahu kejadian Isa, sebab kamu mempertanyakan ya lahir daripada Roh Kudus. Jadi sebelum kamu bertanya tentang itu, kamu harus tahu kejadiannya Isa itu. Bagaimana kejadiannya? Jadi kita cek dulu Quran itu tentang perumpamaan Isa dengan Allah itu bagaimana. Ya, baru boleh selesai cerita itu, baru boleh tahu. Jangan lompat terus. Kitab Kejadian itu jelas. Kenapa jadinya kamu sembunyi ke Al-Quran? Ya, Anda kan tadinya menghina Maryam. Anda katakan, ya, didatangi malaikat. Kemudian malaikat berubah wujud jadi laki-laki. Lalu malaikat itu membuat tabir. Lalu Maryam hamil. Itu kan yang Anda hujat tadi, Al-Quran, surah Maryam. Saya sudah menjelaskan itu. Makanya setelah saya menjelaskan, saya balik nanya. Berharap Anda pun bisa menjelaskan kronologis Maria hamil dari Roh Kudus. Gitu aja kok. Ya, coba Anda terangkan. Biar kita semua di sini ngerti gitu. Dari perspektif pemahaman Anda kepada terjemah Quran. Lalu kemudian bagaimana pemahaman Anda terhadap kitab Anda sendiri. Silakan. Kau mau tanya tentang itu, tetapi konsep kejadian kau tidak tahu. Ya, bagaimana kau mau bertanya tentang konsep kejadian manusia ini kalau kau sendiri tidak memahami konsepnya bagaimana? Ya, kau mau tanya tentang mengandungnya Maria, tapi kau tidak mau tahu bagaimana, ya, bagaimana Tuhan itu menciptakan, bagaimana caranya. Harus tahu dahulu, ya. Belajar dulu basicnya, macam mana kau terus belajar yang... Anda ngomong apa sih? Saya kan tanya tentang konsep iman Anda. Bagaimana kemudian Maria hamil dari Roh Kudus? Itu yang Anda jelasin. Kok malah lari kemana-mana gitu? Nggak usah sembunyi gitu ya. Tadi mengenai tabir saya sudah menjelaskan. Nah sekarang coba Anda terangkan kita dong. Nggak usah malu-malu apa. Kau tahu kan perkataan is ya? Kau tahu perkataan is ya? Dalam perkataan is itu artinya ya kun ya. Kun itu apa? Coba Anda terangkan. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 Coba Anda terangkan.
kun fayakun. Ya, yakun itu siapa? Yakun itu Isa. Anda coba jelaskan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ini dia nama Isa. Yakun a. Dia adalah alif, ya, dia adalah yang apa? Awal. Aduh, ngaco Anda ini. Coba Anda jelaskan kaidah bahasanya seperti apa. Silakan. Kalau mau belajar dulu namanya. Jadi nama Isa ini sudah ya jelas di sini. Ya namanya Yakun. Yakun fayakun. Itu gimana ceritanya? Coba Anda i'rabkan atau Anda jabarkan menggunakan kaidah bahasa Arab. Silakan. Itu sebabnya Islam ada isnya, Kristen ada isnya. Makanya Isa Yesus itu yakun. Ya, yakun yang telah menjadikan segala sesuatu. Kelihatan sekali bahwa akal Anda itu kekurangan vitamin, ya. Al-Quran menerangkan tentang kun fayakun itu adalah pernyataan Allah sendiri. Mengatakan bahwa ketika dia menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula hukum fayakun. Ya, sesungguhnya keadaan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadi, maka jadilah. Lalu kaitannya dengan Yesus, Isa apa gitu loh. Ya, apa kaitannya antara perkataan yakun dengan Isa? Ya, Anda kok ngibul kebangetan kali gitu ya. Cobalah Anda terangkan sedikit ya, supaya Anda itu bisa dianggap sebagai orang yang memahami gitu ya. Karena kata kun fayakun itu bukan penamaan daripada Isa. Ya, cuman menerangkan bahwa semisal penciptaan manusia bernama Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah. Gitu ya. Nah, PR Anda mana coba? Sudah selesai belum? Kayak mana ceritanya Maria itu mengandung dari Roh Kudus? Makanya kalau mau belajar dari pintu dulu. Ya, pintunya kalau berdebat tentang Isa, ya ketahui namanya dulu. Siapa Isa itu? Yakun. Ya, yakun. Kun fayakun. Ya, Isa. Jangan gila permanen apa? Ya, kun fayakun itu adalah metode Allah mencipta ketika dia hendak menciptakan sesuatu. Isa itu ciptaan. Bagaimana Allah menciptakan Isa? Ya dengan kata jadi. Maka jadilah. Dengan kata hamillah Maria, hamillah dia. Gitu loh. Bukan malah kemudian Isa itu namanya adalah yakun. Waduh, parah nih orang. Kau yang kekurangan vitamin ya. Kau Islam tapi tidak menerima Isa. Isa itu yakun. Ceklah huruf itu. I dengan S itu yakun. Waduh, permanen rupanya Anda ini errornya ya. Badi'us samawati wal ard. Ya, di situ diterangkan wa idza qada amra fa innama yaqul lahu kun fayakun. Apa kaitannya dengan Isa? Allah mencipta langit dan bumi, dan bila ia berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukup dia berkata, jadilah, lalu jadilah ia. Apa hubungannya dengan Isa di sini? Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah hendak, ya, mana Yesusnya, mana Isanya di situ? Jadi Anda ini kebangetan kali ya, kurang vitamin Anda ini. Kurang vitamin kononnya, kurang vitamin kamu lah. Yang tahu Arab tapi tidak mau tahu. Bodoh. Aduh. Yakun itu pernyataan, kaidah, tata cara Allah mencipta.
kum fayakun, ya, maka jadilah. Ya, jadi Isa itu diciptakan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki, ya jadi. Itulah yang dimaksud kum fayakun, bukan Isa itu layakun. Kacau. Makanya Isa apa itu? Itu yakun. Udah malas dialog sama orang yang tidak ada ilmu. Justru kamu yang tidak ada ilmu, sebab kamu tidak menerima. Tidak menerima IS itu yakun, dan ditambah dengan itu dalam bahasa Arab itu yakunna. Ya, kalau kamu tidak menerima yakun dan yakunna, kamulah orang yang tidak berilmu, tidak menerima yakunnya, firmannya Tuhan kamu. Ya, saya tergelitik aja dengan penjabaran Anda yang tidak menggunakan kaidah. Di dalam Al-Quran itu ada huruf set, ada huruf s, huruf za, dan huruf sa. Seperti misalnya di dalam ayat Badi'us samawati wal ar wa iza qadara amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Nah, sekarang Anda mengatakan kata kun atau yakun dengan Anda mengait-ngaitkan dengan nama Isa. Ya, dengan analogi yang akal-akalan Anda. Itu tidak ada kaidahnya seperti itu. Ketika dikatakan kun fayakun, itu bukan hanya tertuju kepada Isa, tetapi apapun yang Allah ingin ciptakan, Allah hanya berkehendak. Ya. Allah hanya berkehendak. Nah, makanya Allah mengatakan semisal penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Allah berkehendak maka jadi. Tidak ada kaitannya huruf I sama dengan yakun. Tidak ada itu. Kaidah apa yang Anda gunakan? Ya, Anda harus banyak belajar dulu. Orang yang tidak mau menerima is itu tidak mau menerima itu, ya, kamu pakai lam aja lah, pakai lam. Coba Anda gunakan kaidah apa ini? Coba terangkan kepada saya. Ilmu nahwu kah, ilmu saraf kah, balaga kah, atau apa? Atau tafsir? Coba terangkan kepada saya. Buat apa kamu belajar Arab kalau kamu tidak tahu? I dengan S bila digabungkan jadi yakun. Paham? Kalau digabungkan jadi yakun, ya sudah jadi yakun, tambah dengan itu jadi yakunna, baru menjadi. Ya, I dan S itu yakun saja, tapi menjadinya adalah yakunna. Paham? Anda menggunakan kaidah apa ini? Coba, nahwu kah? Ilmu saraf kah? Atau ilmu ngarang-ngarang? Coba, yang mana yang benar ini? Guna bahasa Arab itu, huruf Arab itu I, S, dan E, tambah. Ya, gabung. Ya, kamu kan tahu gabung. I, S dengan E, apa? Ya, mana ada huruf E di dalam bahasa Arab? Hai, mana kaidahnya itu? Kaidah yang mana Anda gunakan tuh? Ayo. Yang mana huruf E itu dalam bahasa Arab itu kayak mana modelnya? Coba. Ilmu ngarang-ngarang. Jadi IS dalam kamu punya nama agama itu ngarang lah tuh, ngarang. IS maksudnya apa? Huruf apa yang Anda maksudnya? IS maksudnya apa dari tadi IS? Orang bodoh kalau diajar balik-balik tidak akan paham, ya. I, S, dan E itu gabung dalam huruf Arabnya itu, bongok. Iya, kayak mana coba ceritanya? Ya, IS gabung dengan A di dalam bahasa Arab itu kayak mana? Coba. Ini kamu menggunakan kaidah ilmu apa coba? Ilmu ngawur atau ilmu apa ini? Iya, ini si Zuma ini lebih baik ditembak aja nih.
Ya jangan masuk penjara lagi, nanti bahaya itu kalau di penjara. Nggak usah nangis, ya udah jawab aja dulu. Kamu menggunakan kaidah ilmu apa barusan? Nggak usah ngancam-ngancam nembak lah. Yang ini lagi satu nih, sembah bangkai yang tidak bangkit-bangkit itu ya. Nah ini bawa tembak ini. Nah ini kamu menghujat sembah bangkai. Ayo, itu kamu nampar diri kamu sendiri. Ini bilang si anu ini, Yaya Wal nih bilang tembak aja kepala dia itu. Yaya Wal nih bilang tembak saja saya, jangan lagi penjara. Ayolah dijawab, nggak usah sesumbar. Tidak payah ditembak, kamu tembak sama Isa itu, ah. Ora waras. Yang kamu selawat itu, bangkai itu. Kasihan dalam bumi tidak boleh minta apa-apa, sudah bangkai, ya, tinggal tulang lagi, ya, sallallahu Allah. Sudah bangkai dipanggil, tapi tidak, doa pun tidak boleh dikabulkan oleh itu, ya. Nabi itu harus sama seperti Musa. Musa juga sudah menjadi mayat kok. Musa juga udah meninggal. Ya. Memang Nabi yang sama seperti Musa itu ya harus berakhir sama seperti Musa. Nggak berakhir jadi Tuhan dia. Ya sudah meninggal, ya memang sudah meninggal semua nabi, ya. Tetapi satu nabi saja yang sudah bangkit, yaitu Isa, ya. Kau ini tidak tahu, Isa itu sudah bangkit, sudah hidup kembali dan sudah diangkat, sudah balik kepada keadaan asalnya, karena dia adalah yakun yang telah menjadi yakuna, menjadi manusia, kun fayakun. Elia ndak butuh bangkit langsung terangkat ke langit kok, ke surga. Jauh lebih hebat dari sembahanmu. Mempertahankan mualaf-mualaf. Waduh, aduh, punya Zumba. Kenapa nih Zumba nih? Sekarang dia pertahankanlah mualaf-mualaf itu, ya. Kalau aku sudah yang mengajar, aku ini tidak tahu Arab, tidak pandai, tapi aku tidak bodoh. Apa yang aku lihat itu benar, ya. Apa yang aku kaji itu benar, ya. ISE itu yakunna, menjadi maksudnya bila kau yakun harus akhirannya tuh yakunna, menjadi, baru jadi ya segala sesuatu. Jadi Isa itu adalah yakunanya. Jadi is dengan lam ini, Islam ini bukan tidak jadi kalau tidak ada Isanya. Tidak jadi, ya, separuh jalan. Aduh, sarap loh. Iya, jadi manusia dahulu, lepas itu pasang tabir. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Jibril itu di belakang tabir bersama Maryam dalam Quran itu. Inilah yang difitnah ini. Yang mengherankan, Jibril itu memasang tabir. Ya, buat apa tabir itu kalau Maryam itu sudah bertunangan dengan Yusuf? Tiba-tiba dipasang tabir di dalamnya. Lepas itu menjadi manusia lagi. Ini menyamar ini. Siapa yang menyamar itu? Kenapa dia menyamar dan masuk ke dalam kamar Maryam itu? Ya, dalam kamar ataupun apa. Tapi jelas-jelasnya ada tabir. Dipasang tabir. Buat apa tabir itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya tanggapi ya, kaitannya dengan ketidaktahuan saudara tentang ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang Maryam dan juga malaikat Jibril. Jadi di ayat ke-17 itu jelas dikatakan
Fattakhatat min dunihim hijaban. Nah, apa hijaban ini? Hijaban ini adalah dinding. Jadi Maryam di situ diterangkan membuat dinding yang melindungi dirinya dari pandangan keluarganya dan orang-orang lain. Lalu kemudian di ayat ini dikatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Artinya bahwa ketika Maryam membuat dinding atau tembok, ya, supaya tidak terlihat dari orang lain, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki, ya, untuk kemudian apa? Memberitakan informasi bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra tanpa seorang ayah. Nah, adapun hikmahnya kedatangan Jibril dalam bentuk manusia itu agar supaya tidak menimbulkan rasa takut terhadap Maria atau Maryam. Lalu kemudian saudara harus melihat lagi bahwa di ayat selanjutnya diterangkan qalat inni a'udzu birrahman, ya, a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Bahwa Maryam kemudian berkata, sungguh aku ini berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan qala innama ana rasulu rabbi li ahaba laki gulaman zaqiyya. Malaikat ini berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci. Bahwa tatkala Maryam melihat ada seorang laki-laki di tempatnya yang asing itu, di tempat terasingnya, tempat persembunyiannya, beliau berlindung kepada Allah dari kejahatan yang mungkin timbul terhadapnya. Lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, aku berlindung daripadamu kepada Allah, maksudnya gitu. Lalu dikatakan, jangan sekali-kali kamu mengganggu aku. Ya, jika kamu bertakwa kepada Allah, setiap orang yang bertakwa itu selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ini pernyataan Maria terhadap malaikat Jibril. Lalu di ayat 19-nya dikatakan, qala innama ana rasul. Ya, saya ini adalah utusan Tuhanmu. Malaikat Jibril menenteramkan hati Maryam, menghilangkan kecurigaan Maryam dengan berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk menyampaikan berita kepadamu akan lahir seorang anak laki-laki suci dari segala macam noda. Lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menyampaikan berita tentang anak laki-laki itu. Jadi dia ditugasi untuk menyampaikan berita itu. Karena dia diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh Maryam. Jadi dia ditugasi untuk meniupkan ruh, bukan untuk melakukan hal yang seperti Anda katakan tadi. Di ayat 20-nya diterangkan bahwa qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Lalu Maryam mendengarkan pernyataan malaikat itu terkejut. Ya, Maryam heran. Lalu dia berkata, bagaimana aku akan mendapatkan seorang laki-laki padahal belum pernah saya itu disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan pula seorang pezina. Nah, malaikat Jibril di ayat selanjutnya menerangkan bahwa Maryam akan mendapatkan seorang laki-laki walaupun tidak bersuami atau tidak mengadakan hubungan dengan laki-laki, karena yang demikian itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa, yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Allah menjadikan seorang putra dari Maryam itu agar menjadi bukti bagi manusia atas kekuasaannya. Ya, pemberitaan putra kepada Maryam sebagai rahmat dari Allah, karena kelak anak laki-laki itu akan menjadi seorang nabi yang menyeru kepada jalan kebahagiaan dunia akhirat kepada Bani Israel. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada sesuai dengan pemikiran bejat Anda terhadap tuduhanmu. Jadi tabir di situ adalah dinding. Ya, dinding, dia membuat semacam dinding supaya melindungi dia dari orang-orang yang dari keluarganya dan juga orang lain. Itu perlu kamu pahami. Kenapa Jibril ini memasang tabir, ya, menggelapkan tempat itu, memasang tabir, ya, sedangkan tidak ada perintah itu, sedangkan Tuhan sendiri tidak datang ke tempat yang gelap dan bersembunyi, ya, memasang tabir.
gelap-gelap. Pernyataan saudara ini terbukti bahwa saudara itu tidak paham Al-Quran. Dikatakan di dalam ayat 17 di surah Maryam itu, fattakhazat, maka dia atau Maryam ini mengambil atau membuat atau mengadakan min dari dunihim selain mereka gitu. Lalu dikatakan hijaban. Apa itu? Penghalang atau tabir atau dinding. Jadi dia mengambil sebuah kondisi di mana dia membuat sebuah dinding pemisah. Lalu kemudian fa'arsalna, lalu kami mengutus ilaiha kepadanya ruhana, ruh kami, ya, ruh kami di sini artinya malaikat kami. Lalu kemudian dikatakan fatamatsala, maka dia menyerupai, artinya malaikat ini menyerupai laha padanya atau di hadapan Maryam basyaran, manusia. Lalu dikatakan sawiyan, yang sebenarnya sama atau sebenarnya. Jadi gini, ketika Anda memahami ayat ini dengan menggunakan terjemahan, di situ kesalahan Anda. Karena Anda seakan-akan mengatakan, Anda menuduh bahwa yang membuat tabir itu adalah malaikat Jibril. Padahal yang membuat tabir di situ adalah Maryam. Tabir ini adalah pemisah atau dinding. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Luruskan dulu pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Telah dikatakan Tuhan itu tidak berfirman di tempat yang gelap, ya, di tempat gelap dan yang tersembunyi. Di sini juga Anda keliru, ya. Anda membabi buta menyerang ajaran Islam. Padahal di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan seterusnya, di situ Tuhan mengutus malaikat kepada Elia, sementara Elia berada di dalam gua. Nah, kalau dia berada di dalam gua, berarti itu tempat gelap. Ya, gua itu pasti gelap, nggak mungkin terang di dalam, kecuali ada penerangan. Nah, lalu dikatakan bahwa di ayat 1 Raja-Raja 19 itu, di sana masuklah Elia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Lalu firman Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, lalu Tuhan perintahkan Elia, keluarlah dari gua. Artinya bahwa Allah berfirman di tempat gelap kepada Elia. Jadi saudara harus belajar lagi. Ini seperti ceritanya Tamus itu, ya. Bila dewa itu dia menjelma, kan? Tamus itu dewa menjelma jadi manusia, lepas itu menghamili perempuan-perempuan yang bukan istrinya, ya. Itu ceritanya nih, kenapa diambil cerita seperti itu? Nah, harusnya Anda sadari bahwa apa yang Anda sedang katakan ini itu adalah tertuju kepada konsep ketuhanan yang ada di dalam agama saudara. Ya, dikatakan bahwa sosok, ya, roh datang kemudian membuat perawan itu hamil, lalu perawan ini melahirkan seorang anak, lalu kemudian disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, sementara Yesus sendiri itu di dalam kitab Anda, Matius 26 ayat 63 sampai ayat 64, dia itu menolak untuk disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, ini artinya bahwa ketika imam besar memaksakan Yesus untuk mengakui dirinya anak Tuhan, Yesus justru menyebut dirinya anak manusia. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia tidak ingin mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, ya. Nah, lalu siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan?
Yang mengajarkan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 ayat 9 ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, iblis dan setan itu merupakan pihak paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Baik ketika mereka sendiri menjadi diri sendiri, ya, atau ketika mereka iblis ini menyamar jadi manusia, ataupun ketika setan ini merasuki manusia. Jadi iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah, sehingga menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Sementara di dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Nah, iblis itu senantiasa mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, dan sekarang sahabat Kristen mengimani itu, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Dan ini adalah pernyataan iblis sendiri. Sementara Yesus sendiri menerangkan bahwa dirinya adalah anak manusia. Gitu loh. Ada puluhan kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan itu harus saudara pahami. Bahwa ketika Anda menuduh bahwa yang datang kepada Maryam adalah dewa, kemudian yang dihamilkan itu kemudian adalah anak dewa, disitulah keadaan di mana Anda tidak memahami Al-Quran. Kami tidak pernah mengatakan Yesus itu anak dewa, apalagi anak Allah, apalagi anak Tuhan ya. Tidak pernah, hanya di dalam ajaran Kristen. Jadi kenanya kepada konsep agama Anda sendiri. Karena Anda mengakui Yesus itu adalah anak dewa, anak Tuhan. Gitu. Ya, itu perlu Anda sadari dengan baik. Nah, jadi makanya kenapa terjemahan itu tidak diterjemahkan mengikut originalnya. Seharusnya diterjemahkan mengikut originalnya, jadi tidak ada kesalahpahaman di situ. Ya, saya ini juga belajar. Saya bukan pandai bahasa Arab, saya tidak boleh berbahasa Arab. Tetapi kalau terjemahannya begitu, ya itu masih yang tidak sesuai dengan terjemahan yang asli. Sepatutnya dibetulkan, ikut yang originalnya. Ya, jangan ada tambahan, tetapi diterjemahkan dengan semurni-murninya terjemahan itu. Jangan ditambah, jangan dikurangkan, ya. Tetapi ayat yang tepat, perkataan yang tepat harus diterjemahkan Quran itu. Jangan menggunakan yang tidak tepat, karena itu boleh membangkitkan fitnah dan salah paham. Begitu. Jadi sepatutnya saudara ini yang mengetahui, yang cukup ahli dalam perkara ini, sepatutnya mengemukakan ya revisi terjemahan ini. Tidak ada yang perlu direvisi di situ. Anda yang harusnya sadar, mengkritisi kitabnya umat Islam dengan menggunakan pemahaman pribadi, dan dasar kritikannya itu hanya terjemah. Di situ kesesatan Anda gitu loh. Ya, ingin mengkritisi kitab Al-Quran, tapi pemahaman Anda tentang Al-Quran tidak ada. Dasar pijakannya hanya terjemah. Sementara terjemah kan jelas. Maryam membuat tabir. Maryam membuat hijab. Apa itu? Pemisah, dinding. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan yang membuat dinding itu adalah malaikat Jibril. Sementara terjemah menerangkan Maryam yang membuat dinding, yang membuat tabir pemisah, bukan Jibril. Jadi Anda yang harus dipretelin, ya, otaknya, akalnya, ilmunya yang minim, bukan Al-Quran, bukan terjemahan Al-Quran. Allah itu bukan Tuhan. Islam itu nggak punya Tuhan, bro. Kalau benar Islam itu punya Tuhan, coba menyuruh mereka sebutkan syahadat. Tiada Tuhan. Nah, ini lagi satu. Ya, tidak memahami apa itu Tuhan. Semua manusia itu punya Tuhan. Semua ciptaan itu punya Tuhan. Tidak ada sosok ciptaan yang tidak berasal dari Tuhan. Kondisi berikutnya adalah ada di antara kita yang salah bertuhan, mentuhankan ciptaan Tuhan.
Nah itu, jadi semua manusia itu punya Tuhan. Kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Masalahnya di antara kita ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, tapi menyembah kepada Tuhan-Tuhanan alias ciptaan Tuhan yang disembah gitu. Yang saya pertikaikan di sini bukan Tuhannya, tetapi kenapa Jibril itu menjelma masuk ke dalam rumah Maria, sedangkan Maryam itu masih perawan, ya, dia masih seorang perawan. Jadi kalau Jibril ini masuk ke dalam sana, kalau dilihat oleh orang, ada yang orang mendengar, melihat dia bercakap-cakap, ya, bagaimana pula orang yang mendengar itu akan menjadi fitnah. Ya, itulah maksud saya, tidak boleh di tempat yang tersembunyi dan gelap. Ya, itu maksudnya. Di atas kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kemudian diterangkan bahwa kedatangan malaikat Jibril itu dalam rupa laki-laki untuk supaya Maryam itu tidak ketakutan, tidak kaget dan seterusnya. Nah, itu pemahaman pribadi Anda kan? Nah, sementara Maryam merasa terkejut saja setelah mendengarkan ada manusia yang mengatakan seperti itu. Apatah lagi kalau dia datang dalam wujud aslinya. Saya rasa dalam kitab Anda juga diterangkan bagaimana wujud asli daripada malaikat itu. Jadi bagaimana mungkin dia datang dalam rupa wujud aslinya kepada manusia? Gak mungkin. Lagian juga di dalam kitab Anda, di dalam Lukas 1, Matius 1 juga, bagaimana kemudian malaikat Gabriel datang ke Galilea, ke Nazaret. Ya, dia menyapa Maryam di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia datang dalam rupa apa gitu loh. Kalau Anda mengatakan dalam rupa roh, bagaimana kemudian Maria bisa tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril atau dia itu adalah iblis? Kan tidak diterangkan. Ya, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, Al-Quran menerangkannya dengan sempurna bahwa yang datang kemudian itu adalah sosok malaikat yang menjelma dalam rupa manusia. Sama ketika sosok malaikat datang kepada Abraham. Coba Anda baca di Kejadian 18. Bagaimana sosok malaikat itu datang dan berubah wujud menjadi seorang manusia. Itu yang perlu Anda paham ya. Jadi cobalah untuk berdialog dengan menggunakan ilmu. Dan ini bila dia masuk ke dalam rumah Maryam itu, ya, dia tidak mengucapkan salam lagi. Ya, sepatutnya orang utusan daripada Tuhan ini ada menjawab salam, mengucapkan salam kepada yang mereka datangi. Ya, itu adalah satu yang baik. Ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada dalam rumah. Bagaimana? Ya, ini satu perbuatan yang, katakan ini bukan satu perbuatan baik. Ini macam pencuri, ini tidak melalui pintu, ya, ataupun jendela ke apa. Ya, ini tiba-tiba ada di dalam rumah, begitu. Ya, ini kan bukan cerita film gitu. Ini firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada manusia. Bukan berbentuk cerita ya atau dongeng yang kemudian harus lengkap sesuai dengan keinginan Anda. Kan dalilnya kan sudah sangat jelas. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala, lalu dikatakan laha basyaran sawiyan. Nah, di situ sudah dikatakan, lalu kami mengutus roh kami kepada Maryam. Ya, maka dia, sang roh ini menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Ya, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, darimu, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Lalu apa kata malaikat Jibril? Qala innama ana rasulu rabbi li ahaba laki gulaman zakiyan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya sosok manusia, anak laki-laki yang suci. Apa yang kurang di situ? Lalu kemudian Maryam juga menyatakan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, sementara aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan saya bukan pesina. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Jadi
ini sudah sempurna gitu loh. Anda hanya mencari-cari kesalahan saja. Sementara ketika Roh ya Kudus datang kepada Maria, ibunya Yesus, juga tidak ada yang seperti yang Anda inginkan. Tidak ada di situ Assalamualaikum atau Shalom alaihim atau Selamat pagi Maria, nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi Anda jangan menilai Al-Quran dengan cara pandang Anda. Karena kenapa? Al-Quran itu punya kaidah-kaidah sendiri. Tidak sama seperti kitab Anda. Memang disusun seperti cerita. Kalau di Al-Quran itu tidak seperti itu. Itu yang Anda harus pahami. Kalau saya ada anak perempuan ya, saya tidak mau sewenang-wenangnya membenarkan siapa-siapa. Biarpun malaikat sekalian saya tidak benarkan. Ya. Dan kalau begitu itu satu yang betul-betul kalau kita ini berpikir ya secara logik, ini suatu benda yang kurang ajar ya. Bila tiba-tiba kau masuk dalam rumah ya, itu satu yang tidak baik ya. Tiba-tiba kau masuk, kau tidak ada salam, lepas itu kau masuk rumah orang begitu dan kau bercakap-cakap dengan dia ya. Ya, dari segi adab mesti lihat. Kalau Jibril itu masuk dalam rumah pun dia ada adab, ya. Ini masuk tidak ada adab. Bagaimana? Tadi saya sudah terangkan di atas. Ya, mau Anda terima ataupun tidak terima itu hak Anda. Sekarang saya ingin tanya tentang kitab Anda sesuai dengan pernyataan Anda. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, bertunangan loh. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pertanyaan saya, bagaimana kronologis kejadiannya? Kok bisa-bisa Roh Kudus itu ya sampai kepada Maria, lalu kemudian Maria seketika hamil? Di situ dikatakan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Coba Anda terangkan kepada saya bagaimana cara Roh Kudus datang kepada Maria sehingga Maria mengandung dari Roh Kudus. Silakan. Kau lupa kah? Ya, Allah sendiri itu berkata, ya, dia berkata kami ya, tapi ada dia cakap lagi Tuhan mereka, ya, pertemuan dengan Tuhannya, dia sendiri berkata-kata, ya, siapa mereka, siapa kami, ya. Ketika Allah mengatakan kami, itu tentu Allah sedang bercerita tentang keikutsertaan makhluknya. Makanya Allah selalu mengatakan kata kami pada saat proses penciptaan. Kami telah menciptakan, kami telah mewahyukan. Artinya Allah membawa ya, keikutsertaan makhluknya dalam proses. Nah, tetapi ketika Allah menerangkan tentang dirinya sebagai esensi Tuhan, satu-satunya Tuhan, dia tidak pernah mengatakan kami. Dia selalu mengatakan aku. Makanya ketika dia mengajarkan untuk menyembah kepadanya, dia tidak mengatakan sembahlah kami, tapi dia katakan sembahlah aku. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Anda harus banyak belajar supaya bisa ngerti tentang Islam. Kalau kau itu kan nama kau Mia kan, ya, kalau kau tiba-tiba ada yang masuk dalam bilik kau, ya, tiba-tiba masuk, kau itu bukan kurang ajar itu, ya, bukan muhrim kau masuk dalam bilik kau, itu kurang ajar. Sekarang coba Anda terangkan bagaimana ceritanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Jawab. Kurang ajar Mia nih. Kalau kau lah kan, tiba-tiba kau telanjang sana, tiba-tiba Jibril datang sama kau, macam mana kau? Nggak usah pakai emosi, terangkan aja dulu bagaimana kemudian Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Coba kayak mana Roh Kudus itu datang? Perempuan tidak tahu adab. Kau lah tuh suka kan begitu, tiba-tiba ada laki tiba-tiba depan kau, kau suka lah kan? Coba gimana ceritanya Maria kok tiba-tiba hamil? Pelacur saja itu. Kau tahu apa pelacur itu? Kalau yang suka tiba-tiba lelaki ada di depan dia, itulah pelacur lah tuh, begitu. Tiba-tiba ada lelaki di depan dia. Tinggal buat apa lagi tuh begitu?
Udah. Coba kamu terangkan aja dulu. Gimana ceritanya sosok perawan bernama Maria kok tiba-tiba hamil? Itu gimana ceritanya? Tadi kan saya sudah menjelaskan kronologisnya berdasarkan surah Maryam dalam Al-Quran yang Anda tuduhkan tadi tentang tabir. Ya kan? Nah sekarang coba Anda yang menjelaskan bagaimana kemudian hamil kok Maria kok tiba-tiba hamil dari Roh Kudus gitu. Iya, firman Tuhan pun sepatutnya ada ya adabnya, mesti ada adabnya. Kalau tidak ada adabnya, bagaimana ini menjadi yang dibaca oleh seluruh dunia? Ya, adab mesti ada. Nah sekarang coba gimana adabnya ya Maria perawan kok tiba-tiba hamil dari Roh Kudus, itu adabnya gimana? Oi, perempuan, kau suka kah tiba-tiba ada lelaki di depan kau? Ya, kau bertelanjang tiba-tiba ada lelaki di depan kau. Kau suka? Anda sudah keluar dari tema ya. Seakan-akan menggiring opini bahwa Maria dan malaikat Jibril itu melakukan hal yang tidak seronok. Sementara Anda meninggalkan apa yang saya pertanyakan, kok tiba-tiba Maria hamil dari Roh Kudus, itu gimana ceritanya? Saudaraku, kejadian Isa itu adalah kejadian Isa dengan Tuhan itu adalah seperti kejadian Adam. Cobalah Anda terangkan bagaimana sosok Maria perawan kemudian tiba-tiba hamil mengandung. Terangkan ini aja dulu. Kalau Adam kan tidak ada yang hamil di situ. Perumpamaan Isa dengan Tuhan itu adalah seperti kejadian Adam, daripada tiada menjadi ada. Debu itu ya menjadi tanah, itu ya dia dari tanah kan menjadi manusia. Begitu perumpamaan Isa dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran memang ada ayat yang menerangkan bahwa inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Ya, jadi sesungguhnya perumpamaan penciptaan Yesus atau Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Jadi dua orang ini sama-sama diciptakan dari tanah. Kemudian dua orang ini berkata, kemudian Allah ya hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi antara penciptaan Adam dan juga Isa itu tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada istilah bahwa karena dia dikandung ajaib maka dia adalah Tuhan. Makanya Al-Quran itu menerangkan, meluruskan kembali pemahaman-pemahaman itu. Nah sekarang ketika Anda menghujat malaikat datang kepada Maryam, di mana Maryam sedang membuat dinding ya penghalang antara Maryam dengan keluarganya, dengan orang-orang yang ada pada Nazaret pada kala itu. Kemudian Anda menghujat, kenapa kemudian ada sosok laki-laki datang pada seorang perempuan? Anda lupa bahwa malaikat Gabriel pun datang kepada Maria dan Maria hamil kala itu. Dan itu Anda nggak mau cerita. Iya, kita kena tahu ya. Sebelum kau tahu tentang itu, kau harus tahu bagaimana kejadian Isa itu. Ya, kejadian Isa itu, perumpamaan Isa dengan Tuhan itu ialah seperti kejadian Adam. Ya, daripada tiada ya diciptakan dari tanah, dia jadi dari tanah, dia keluar dari tanah dan dia terus ada, begitu. Ya saya tidak tahu Anda itu mengucapkan apa, menjawab apa gitu. Yang Anda terangkan tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Al-Quran memang menerangkan seumpama penciptaan Isa, ya, itu sama halnya dengan penciptaan Adam. Sama-sama lahir dalam keadaan mukjizat. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah, ada ibu. Lebih luar biasa Adam, karena dia tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau Isa kan masih ada ibunya. Lalu kemudian dia bisa dilahirkan. Ya kan wajar kan? Seorang anak lahir dengan adanya ibu itu biasa.
Tapi seorang manusia lahir tanpa ayah, tanpa ibu itu luar biasa. Makanya Allah memberikan perumpamaan itu. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Gitu loh kawan. Tanpa mengurangkan sedikit pun huruf daripada asalnya, tidak ada dikurangkan satu pun huruf ya. Tetapi susunan itu saja. Ya, bila susunan itu sempurna, maka susunan itu ya sesuai dengan Alkitab. Ngomong apa, Mas? Tidak. Sebelum kamu bertanya tentang itu, kamu harus tahu kejadian Isa itu. Ya, kamu harus tahu kejadian Isa sebab kamu mempertanyakan ya lahir daripada Roh Kudus. Jadi sebelum kamu bertanya tentang itu, kamu harus tahu kejadiannya Isa itu. Bagaimana kejadiannya? Jadi kita cek dulu Quran itu tentang perumpamaan Isa dengan Allah itu bagaimana. Ya baru boleh selesai cerita itu, baru boleh tahu. Jangan lompat terus. Kitab Kejadian itu jelas. Kenapa jadinya kamu sembunyi ke Al-Quran? Ya, Anda kan tadinya menghina Maryam. Anda katakan ya didatangi malaikat, kemudian malaikat berubah wujud jadi laki-laki, lalu malaikat itu membuat tabir, lalu Maryam hamil. Itu kan yang Anda hujat tadi, Al-Quran surah Maryam. Saya sudah menjelaskan itu. Makanya setelah saya menjelaskan, saya balik nanya, berharap Anda pun bisa menjelaskan kronologis Maria hamil dari Roh Kudus. Gitu aja kok. Ya, coba Anda terangkan biar kita semua di sini ngerti gitu. Dari perspektif pemahaman Anda kepada terjemah Quran, lalu kemudian bagaimana pemahaman Anda terhadap kitab Anda sendiri. Silakan. Kau mau tanya tentang itu, tetapi konsep kejadian kau tidak tahu. Ya, bagaimana kau mau bertanya tentang konsep kejadian manusia ini kalau kau sendiri tidak memahami konsepnya bagaimana? Ya, kau mau tanya tentang mengandungnya Maria, tapi kau tidak mau tahu bagaimana, ya? Bagaimana Tuhan itu menciptakan, bagaimana caranya. Harus tahu dahulu, ya. Belajar dulu basicnya, macam mana kau terus belajar yang... Anda ngomong apa sih? Saya kan tanya tentang konsep iman Anda. Bagaimana kemudian Maria hamil dari Roh Kudus, itu yang Anda jelasin. Kok malah lari kemana-mana gitu? Nggak usah sembunyi gitu ya. Tadi mengenai tabir saya sudah menjelaskan. Nah sekarang coba Anda terangkan kita dong. Nggak usah malu-malu apa. Kau tahu kan perkataan is ya? Kau tahu perkataan is ya? Dalam perkataan is itu artinya yakun ya. Kun itu apa? Coba Anda terangkan. Kun fayakun ya. Yakun itu siapa? Yakun itu Isa. Anda coba jelaskan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ini dia nama Isa. Yakun a. Dia adalah alif ya. Dia adalah yang apa? Awal. Aduh, ngaco Anda ini. Coba Anda jelaskan kaidah bahasanya seperti apa. Silakan. Kalau mau belajar dulu namanya. Jadi nama Isa ini sudah ya jelas di sini. Ya namanya yakun. Yakun fayakun. Itu gimana ceritanya? Coba Anda i'rabkan atau Anda jabarkan menggunakan kaidah bahasa Arab. Silakan. Itu sebabnya Islam ada isnya, Kristen
kan, ada isnya. Makanya Isa, Yesus itu yakun. Ya, yakun yang telah menjadikan segala sesuatu. Kelihatan sekali bahwa akal Anda itu kekurangan vitamin ya. Al-Quran menerangkan tentang kun fayakun itu adalah pernyataan Allah sendiri. Mengatakan bahwa ketika dia menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Ya, sesungguhnya keadaan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadi, maka jadilah. Lalu kaitannya dengan Yesus, Isa apa gitu loh. Ya, apa kaitannya antara perkataan yakun dengan Isa? Ya, Anda kok ngibul kebangetan kali gitu ya. Cobalah Anda terangkan sedikit ya, supaya Anda itu bisa dianggap sebagai orang yang memahami gitu ya. Karena kata kun fayakun itu bukan penamaan daripada Isa. Ya, cuman menerangkan bahwa semisal penciptaan manusia bernama Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah. Gitu ya. Nah, Anda mana coba? Sudah selesai belum? Kayak mana ceritanya Maria itu mengandung dari Roh Kudus? Makanya kalau mau belajar dari pintu dulu. Ya, pintunya kalau berdebat tentang Isa, ya ketahui namanya dulu. Siapa Isa itu? Yakun. Ya, yakun. Kun fayakun. Ya, Isa. Jangan gila permanen apa? Ya, kun fayakun itu adalah metode Allah mencipta ketika dia hendak menciptakan sesuatu. Isa itu ciptaan. Bagaimana Allah menciptakan Isa? Ya dengan kata jadi. Maka jadilah. Dengan kata hamilah Maria, hamilah dia. Gitu loh. Bukan malah kemudian Isa itu namanya adalah yakun. Waduh, parah nih orang. Kau yang kekurangan vitamin ya, kau Islam tapi tidak menerima Isa. Isa itu yakun. Ceklah huruf itu, I dengan S itu yakun. Waduh, permanen rupanya Anda ini errornya ya. Badi'us samawati wal ard. Ya, di situ diterangkan wa idza qada amra fa innama yaqul lahu kun fayakun. Apa kaitannya dengan Isa? Allah mencipta langit dan bumi, dan bila ia berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukup dia berkata, jadilah, lalu jadilah ia. Apa hubungannya dengan Isa di sini? Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah hendak, ya, mana Yesusnya, mana Isanya di situ? Jadi Anda ini kebangetan kali ya, kurang vitamin Anda ini. Kurang vitamin kononnya, kurang vitamin kamu lah. Yang tahu Arab tapi tidak mau tahu. Bodoh. Aduh. Yakun itu pernyataan, kaidah, tata cara Allah mencipta. Kun fayakun. Ya, maka jadilah. Ya, jadi Isa itu diciptakan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki ya jadi. Itulah yang dimaksud kun fayakun. Bukan Isa itu layakun. Kacau. Makanya Isa apa itu? Itu yakun. Udah malas dialog sama orang yang tidak ada ilmu. Justru kamu yang tidak ada ilmu, sebab kamu tidak menerima. Tidak menerima IS itu yakun, dan ditambah dengan itu dalam bahasa Arab itu yakunna. Ya, kalau kamu tidak menerima yakun dan yakunna, kamulah orang yang tidak berilmu, tidak menerima yakunnya, firmannya Tuhan kamu. Ya, saya tergelitik aja dengan penjabaran Anda yang tidak menggunakan kaidah.
Di dalam Al-Quran itu ada huruf set, ada huruf S, huruf za, dan huruf sa. Seperti misalnya di dalam ayat Badi'us samawati wal ar wa iza qadara amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Nah, sekarang Anda mengatakan kata kun atau yakun dengan Anda mengait-ngaitkan dengan nama Isa. Ya, dengan analogi yang akal-akalan Anda. Itu tidak ada kaidahnya seperti itu. Ketika dikatakan kun fayakun, itu bukan hanya tertuju kepada Isa, tetapi apapun yang Allah ingin ciptakan, Allah hanya berkehendak. Ya. Allah hanya berkehendak. Nah, makanya Allah mengatakan semisal penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Allah berkehendak maka jadi. Tidak ada kaitannya huruf I sama dengan yakun. Tidak ada itu. Kaidah apa yang Anda gunakan? Ya, Anda harus banyak belajar dulu. Orang yang tidak mau menerima is itu tidak mau menerima itu, ya, kamu pakai lam jalah, pakai lam. Coba Anda gunakan kaidah apa ini? Coba terangkan kepada saya. Ilmu nahwu kah, ilmu saraf kah, balaga kah, atau apa? Atau tafsir? Coba terangkan kepada saya. Buat apa kamu belajar Arab kalau kamu tidak tahu? I dengan S bila digabungkan jadi yakun. Paham? Kalau digabungkan jadi yakun, ya sudah jadi yakun, tambah dengan E itu jadi yakunna, baru menjadi. Ya, I dan S itu yakun saja, tapi menjadinya adalah yakunna. Paham? Anda menggunakan kaidah apa ini? Coba, nahwu kah, ilmu saraf kah, apa atau ilmu ngarang-ngarang? Coba, yang mana yang benar ini? Guna bahasa Arab itu, huruf Arab itu I, S, dan E, tambah, ya gabung, ya. Kamu kan tahu gabung, I, S dengan E, apa? Ya, mana ada huruf E di dalam bahasa Arab? Hai, mana kaidahnya itu? Kaidah yang mana Anda gunakan tuh? Ayo. Yang mana huruf E itu dalam bahasa Arab itu kayak mana modelnya? Coba. Ilmu ngarang-ngarang. Jadi IS dalam kamu punya nama agama itu ngarang lah tuh, ngarang. IS maksudnya apa? Huruf apa yang Anda maksudnya? IS maksudnya apa dari tadi IS? Orang bodoh kalau diajar balik-balik tidak akan paham, ya. I, S, dan E itu gabung dalam huruf Arabnya itu, bongok. Iya, kayak mana coba ceritanya? Ya, IS gabung dengan A di dalam bahasa Arab itu kayak mana? Coba. Ini kamu menggunakan kaidah ilmu apa coba? Ilmu ngawur atau ilmu apa ini? Iya, ini si Zuma ini lebih baik ditembak aja nih. Ya, jangan masuk penjara lagi, nanti bahaya itu kalau di penjara. Nggak usah nangis, ya udah jawab aja dulu. Kamu menggunakan kaidah ilmu apa barusan? Nggak usah ngancam-ngancam nembak lah. Yang ini lagi satu nih, sembah bangkai yang tidak bangkit-bangkit itu, ya. Nah, ini baru tembak ini. Nah, ini kamu menghujat sembah bangkai. Ayo, itu kamu nampar diri kamu sendiri. Ini bilang si Yaya Walu nih bilang tembak aja kepala dia itu. Yaya Walu dia bilang tembak saja saya, jangan lagi penjara. Ayolah dijawab, nggak usah sesumbar. Tidak payah ditembak, kamu tembak sama Isa itu, ha? Ora waras
yang kamu selawat itu, bangke itu. Kasihan dalam bumi tidak boleh minta apa-apa, sudah bangke, ya, tinggal tulang lagi, ya, sallallahu Allah. Sudah bangke dipanggil, tapi tidak, doa pun tidak boleh dikabulkan oleh itu, ya. Nabi itu harus sama seperti Musa. Musa juga sudah menjadi mayat kok. Musa juga udah meninggal, ya. Memang Nabi yang sama seperti Musa itu ya harus berakhir sama seperti Musa. Nggak berakhir jadi Tuhan dia. Ya sudah meninggal, ya memang sudah meninggal semua nabi, ya. Tetapi satu nabi saja yang sudah bangkit, yaitu Isa, ya. Kau ini tidak tahu, Isa itu sudah bangkit, sudah hidup kembali dan sudah diangkat, sudah balik kepada keadaan asalnya, karena dia adalah yakun yang telah menjadi yakuna, menjadi manusia, kun fayakun. Elia ndak butuh bangkit langsung terangkat ke langit kok, ke surga. Jauh lebih hebat dari sembahanmu. Mempertahankan mualaf-mualaf. Waduh, hai punya Zumah. Kenapa nih Zumah ini? Sekarang dia pertahankanlah mualaf-mualaf itu, ya. Kalau aku sudah yang mengajar, aku ini tidak tahu Arab, tidak pandai, tapi aku tidak bodoh. Apa yang aku lihat itu benar, ya. Apa yang aku kaji itu benar, ya. ISE itu yakunna, menjadi maksudnya bila kau yakun harus akhirannya tuh yakunna, menjadi, baru jadi, ya, segala sesuatu. Jadi Isa itu adalah yakunanya. Jadi dengan lam ini, Islam ini bukan tidak jadi kalau tidak ada Isanya. Tidak jadi, ya, separuh jalan. Aduh, sarap loh.